Hmm. mengerjakan. Jadi konsep-konsep kayak gitu udah mulai tuh kira-kira kayak 18-19 tahun. Cuman mungkin aplikasinya bener-bener baru aku akhirnya apa ya bener-bener bisa fully uh, bikin financial plan itu 21 lah setelah aku lulus. Benar, Sama sih. benar. Salahnya tuh waktu juga gitu kan, Setuju. karena nggak langsung bisa ya. Apalagi kan kayak ada produk-produk yang harus dipelajarin, nggak bisa langsung sembarangan naruh duit di mana gitu Betul, kan. Setuju banget sih, betul. butuh proses. Sampai sekarang aja rasanya buat aku masih proses kayak gitu. Benar, benar, benar. Ada aja pasti ilmu baru yang kita dapetin tiap hari ya Kak dalam membuat financial plan ini. Nah, kalau ngomongin soal kendalanya Kak Maudi, apa sih mungkin kendala yang Kak Maudi ingat gitu ya dalam mencapai apa namanya tadi kemerdekaan finansial atau bisa akhirnya fully financially independent? Mungkin kayak gapnya itu ya, ada yang bilang gap antara oh ada banyak nih yang kita bisa lakuin dengan duit kita gitu. Kadang-kadang dari orang tuanya beda, dari teman siapa, dari siapa tuh beda Betul. gitu. Mereka semua mengalokasikan uang mereka ke tempat masing-masing yang katanya bisa, meningkatkan atau apa ya, menduplicate your money by a lot gitu. Jadi there's so much information gitu ya. Sementara kita harus membuat decision sendiri, kita harus mengedukasi diri sendiri gitu. Karena nyatanya juga menurut aku apa ya, solusi-solusi itu kadang-kadang generational. Yang aku maksud adalah kayak solusi keuangan yang terbaik untuk orang tua kita gitu ya, Belum mungkin tentu buat berbeda keuangan buat Betul. kita. Karena Setuju banget. dokumennya beda juga kan ya Mbak ya, maksudnya pada zaman itu mungkin semuanya tuh all about beli tanah misalnya, ini cuma asal Iya, doang. iya contoh. Tapi setuju sih. Sekarang belum tentu gitu, dan juga sekarang makin susah kan buat anak di rumah dan lain-lain gitu. Jadi that's just one example yang dimana kita tuh nggak terlalu bisa relying on nge-copy paste versi orang lain lah. Kita bener-bener mencari yang paling relevan dan buat diri kita. Jadi gap itu sih menurut aku yang itu challenging gitu. I see. Berarti sebenarnya challenge-nya adalah nyari produk mana sih yang sebenarnya cocok buat kita ya Kak Maudi. Apalagi makin kesini tuh makin banyak banget jenis produk-produk investasi ya. Baik itu dari reksadana, saham, terus tiba-tiba ada NFT lah waktu itu yang tiba-tiba nge-booming banget ya. Dan macam-macam gitu. Dan sebenarnya semuanya ada success stories-nya. Cuman kita kan sebenarnya perlu cocokin juga ya dengan profil risiko kita masing-masing dan tujuan keuangan kita masing-masing. Nah mungkin ini sih challenge-nya ya. Aku juga pribadi ngerasain itu sih. Kayak tiap denger temen A yang sukses karena naruh uang di sini, tuh jadi kayak, oh bener ya, apakah ini bakalan bener-bener works atau enggak. Tapi kembali lagi kita harus cocokin dengan profil kita masing-masing. Gimana Kak Bener-bener. Maudi? Ya, aku setuju banget. Risk profile kita tuh beda-beda gitu loh, kayak Betul. kita tuh beda-beda kebutuhannya. Kayak ada orang yang lumayan uang tuh kan lebih short term, ada yang bisa aja gitu kind of to keep money long term, naik turun market nggak apa gitu kan, kayak beda-beda gitu. Iya, makanya penting banget buat nyocokin antara profil resiko kita sama financial goals-nya tuh apa gitu. Kalau kita bahas jadi panjang banget ya kayak pastinya karena ada macam-macam profil risiko dan ada macam-macam produk investasi tadi sih. Aku menarik banget buat bahas tapi mumpung karena waktu kita cukup terbatas ya mungkin aku lanjut nanya satu pertanyaan ke Kak Sarah dulu nih. Nah, Kak Sarah, kita udah sempat intip-intip Instagramnya Kak Sarah ya. Dan Kak Sarah sempat bahas beberapa hal, diantaranya ada financial check-up, terus ada juga proteksi diri, dan juga financial goals yang tadi kita sempat bahas nih. Nah, boleh dijelasin nggak sih beberapa sedikit aja mungkin tentang ketiga hal tersebut ke Dream Warriors yang udah nonton hari ini? Oke, jadi ini tuh menurut aku adalah basicnya financial planning, dan semakin kita mantep nih ngerti keadaan diri kita di tiga hal ini, maka kita akan makin bisa mencapai financial goals kita. Jadi pertama kita mulai dulu financial check-up. Financial check-up itu tuh mastiin kita tahu cash flow kita kayak gimana dan net worth kita tuh berapa. Financial cash flow itu mastiin kayak
aku income-nya lebih gede daripada expense nggak ya? Dari income ini aku bisa nabung nggak ya? Saat tahu itu, kita bisa lihat nih, ntar net worth kita bisa meningkat atau enggak. Nah, tapi sebelum kita mulai investasi, jadi misalnya nih, oke, net worth aku aman, keadaan aku tuh positif, aku lebih banyak aset daripada utang. Oke, dari cash flow aku kelihatan nih, aku lebih banyak income daripada expense, alhamdulillah aku udah mulai bisa nabung. Tapi sebelum kita masuk ke investasi, kita harus mastiin dulu kita memproteksi diri. Proteksi diri datangnya dari paling basic itu satu, punya dana darurat. Ini pasti pada banyak yang sering dengar kata-kata ini, dana darurat atau emergency fund, sama punya asuransi. Kenapa? Karena proteksi diri ini mastiin net worth sama cash flow kita nggak akan terganggu. Kalau misalnya amit-amit gitu ya, terjadi apa-apa di hidup, kan kita harus selalu nyiapin for the worst gitu, untuk hal-hal yang buruk. Nah, saat kita udah punya nih proteksi diri dari dana darurat sama dari asuransi, baru kita mulai investasi. Tapi mulai investasi itu baiknya tahu dulu financial goals-nya apa atau tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu apa sih? Tujuan keuangan itu adalah segala hal yang pengen kita capai di hidup ini, tapi butuh uang untuk mencapainya. Dan jujur banyak kan hal di dunia ini yang kita mau, tapi butuh uang. Mau punya rumah butuh uang. Misalnya bahkan mau bikin acara-acara tertentu aja itu butuh uang. Mau punya anak, nyekolahin anak, itu butuh uang banget. Nah, gimana caranya kita planning sampai situ? Dan investasi kita nanti kita sesuaiin untuk mencapai financial goal tersebut. Financial freedom sendiri pun sebenarnya adalah salah satu financial goals. Jadi gimana ntar kita ngitungnya segala macam itu juga bisa dilakuin. Dari situ baru kita tahu nabung kita tuh buat apa sih? Berapa di instrumen investasi apa untuk goal yang mana. Gitu. Penting sih menurut aku. Oke, baik. Nah, mungkin menurut Kak Sarah, kalau boleh disuruh pilih nih, ada nggak sih yang paling penting di antara tiga itu? Atau mungkin ternyata semuanya penting nih buat kita pahamin? Jujur kalau menurut aku semuanya penting sih. Karena semuanya interconnected. Dari tahu keadaan kita bisa mulai investasi. Tapi kita mulai investasi kalau tahu goals kita apa. Kalau enggak, ntar kita selalu ngerasa punya uang gitu di rekening. Oh, aku ada duit ini di rekening, bisa nih dipakai jalan-jalan. Tunggu loh. Mungkin sebenarnya uang yang di rekening itu tuh untuk suatu financial goals lain. Itu mungkin untuk nyiapin pensiun. Jadi kalau mau liburan harus nyiapin lagi itu financial goal baru, investasinya beda lagi caranya. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut aku kita bisa sebenarnya lakuin in paralel, tapi harus tahu dan distrategiin satu masing-masing kayak gimana. Jadi maaf banget, tapi kayaknya harus tiga-tiganya deh penting dilakuin bareng-bareng. Gitu. Nggak bisa dipilih salah satu ya, Kak ya? Baby steps. Baby steps. Alright, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Sarah lagi dulu nih ya. Dan mungkin nanti Kak Maudi boleh bantu jawab juga. Jadi Kak Sarah, saat ini generasi milenial kan rata-rata udah pada memiliki pekerjaan ya. Dan Gen Z ini juga udah banyak yang mulai internship atau bahkan banyak yang udah mulai mendapatkan pemasukan juga nih. Mungkin dari menjadi content creator atau mungkin dari internship-nya tersebut, atau banyak lah sekarang kan there are so many ways to get money gitu kan sebenarnya ya. Nah, nggak jarang tapi sebenarnya dari mereka yang gajinya tuh juga pas-pasan ya Kak ya. Walaupun mungkin tadi banyak cara buat mendapatkan uang, tapi ternyata kenyataannya di luar sana masih banyak juga yang gajinya pas-pasan. Dan bahkan kurang dalam rentan waktu sebulan untuk memenuhi gaya hidup dan juga kebutuhannya dia gitu. Nah, apakah dengan menabung aja sebenarnya cukup sih menurut Kak Sarah untuk mencapai financial goals tadi? Kalau memang kebutuhannya pas-pasan nih Kak. Ini mungkin pertanyaannya emang agak tricky ya, dan mungkin jawabanku akan general for now, tapi ntar kalau ada yang mau nanya personal, silakan banget ya, ntar boleh DM aku. Tapi in general, menurut aku yang pertama kita harus ngerti dulu keadaan kita. Jadi kayak tadi, sebenarnya ini nyambung ke jawaban pertanyaan sebelumnya, ngerti dulu keadaan kita sekarang tuh gimana. Kenapa sih? Nah, ntar kita kulik lagi tuh. Misalnya, sekarang income-nya lebih kecil daripada expense. Kita harus buka expense-nya tuh apa aja sih? Nah, dari situ kita lihat mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Berapa persen sih yang kebutuhan, berapa persen yang keinginan. Apakah sebenarnya yang keinginannya itu bisa ditunda atau bisa dikurangi. Nah, tapi kalau kebutuhannya emang gede banget, kita harus kulik lagi tuh, kenapa sih bisa kebutuhannya sebesar ini? Apakah memang kebutuhannya sebesar ini? Atau mungkin kita juga harus cari cara, mungkin emang mau nggak mau kita harus cari increase, kita harus mencari lagi nih cara nambah income lagi, atau komunikasi sama keluarga. Kenapa ya kita pengeluarannya sekarang segini? Ada nggak ya cara biar kita bisa improve keadaan ini? Nah,
Jadi apakah nabung itu cukup tergantung sama tiap orang. Tapi menurut aku kalau misalnya kita berada di keadaan nggak cukup, kita harus step back, terus kita harus review. Dan dari situ kita bisa tahu apa sih root cause-nya yang bikin ini tuh nggak cukup gitu. Nggak apa-apa, baby steps saja kita lihat lagi dari situ, kita review dari situ. Makanya kadang-kadang kalau misalnya aku sharing ini tuh butuh personal. Jadi kita bisa ngomongin nih, mungkin ada masalah-masalah yang nggak bisa ya kita omongin sama orang banyak gitu. Nah, financial planner di sini ngebantuin secara personal, gimana sih caranya kita nge-solve ini gitu. Tapi in general menurut aku, ngerti dulu diri sendiri, lihat keadaannya, trace back. Ada yang bisa diimprove dari situ, bisa antara increasing income atau decreasing spending. Kalau dari situ baru udah cukup, baru kita reprioritize financial goals-nya. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, baik. Thank you so much Kak Sarah tadi untuk detailed information-nya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, berarti emang approach-nya ini harus lebih personal ya Kak Sarah ya. Iya, Mungkin tidak bisa di generalisir gitu ya buat masing-masing orang. Jadi mungkin kalau penasaran boleh langsung disapa aja Kak Sarahnya lewat Instagram-nya ya Kak Sarah. Iya. Oke. Insya Allah kalau aku bisa jawab. Kalau bisa jawab, insya Allah dibantuin. Oke. Iya. Nah, aku masuk ke topik pembahasan selanjutnya. Ini juga mungkin buat Kak Maudi dan Kak Sarah yang dua-duanya masih anak muda lah ya, kita bisa bilang gitu. Amin. Jadi, iya, jadi beberapa anak muda saat ini tuh mungkin masih ada juga yang nggak menyadari betapa pentingnya hal-hal yang tadi Kak Sarah juga udah share ya, mempersiapkan beberapa hal untuk masa depan tadi. Seperti buat nabung beli rumah misalnya. Tadi kan Kak Maudi juga udah share mungkin hal itu juga untuk sebagian orang juga sulit ya buat menabung beli rumah, terus juga menikah, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, masih banyak juga yang fokus sama gaya hidupnya masing-masing, apalagi di era sosial media seperti ini ya Kak ya. Karena gampang banget nih rasanya mendapatkan godaan dari postingan-postingan baik itu teman-teman atau orang-orang yang kita follow. Nah, sebagai seorang financial planner nih, mungkin pertama aku nanya ke Kak Sarah dulu. Yang sudah berpengalaman dan dalam mengatur keuangan yang baik dan juga financial independent. Mungkin kalau menurut Kak Sarah, gimana sih cara untuk anak muda mengatur pengeluaran supaya gaya hidup dan kebutuhannya itu bisa seimbang? Dan kalau menurut Kak Maudi juga gimana nih challenge-nya Kak? Seperti itu. Mungkin dari Kak Sarah dulu kali ya. Oke. Jadi pertama, gimana cara kita ngatur biar bisa seimbang? Selalu financial check-up. Kita lihat cash flow-nya gimana, dan kita lihat net worth-nya sekarang gimana. Saat kita tahu keadaan kita sekarang gimana, kita bisa plan for the future. Gitu. Jadi tahu dulu keadaan sekarang, tahu dulu apa yang mau kita capai, itu adalah financial goals-nya, baru dari situ kita planning. Jadi nanti dari situ kita bisa lihat, dan menurut aku nih, abis kita ngelakuin financial check-up dan tahu goal kita apa, kita bisa lebih fokus sama diri sendiri. Jadi sekarang tuh kalau menurut aku, karena aku tahu apa yang aku mau dan aku pengen capai apa di hidup ini, kalau ngeliat temen yang udah punya pencapaiannya sendiri tuh aku lebih kayak, oh good for them, bagus banget buat mereka, I'm happy for them. Tapi aku juga tahu jalan aku sendiri tuh kayak gini. Jadi itu menurut aku cara untuk menyeimbangkan itu adalah fokus sama diri sendiri, tahu kita mau apa, sehingga kita nggak gampang kegeser-geser sama orang lain gitu, goal kita. Gitu sih kalau menurut aku. Tapi mungkin orang-orang bisa beda-beda ya. Mungkin ada yang kalau ngeliat orang lain jadi semangat, itu juga bagus tuh kalau bisa jadi motivasi. Tapi yang pasti jangan maksain suatu hal gitu sih kalau menurut aku. Soalnya ntar jadi hilang kan, kayak intinya kita ngelakuin sesuatu tuh buat apa. Nggak tahu sih kalau menurut Maudi gimana, kayak kalau menurut aku yang penting adalah fokus di diri sendirinya itu. Kalau menurut Kak Maudi gimana Kak? Iya, untuk menjaga keseimbangan itu aku juga setuju banget. Kita benar-benar harus fokus sama diri sendiri. Tapi untuk bisa kita menjaga fokus sama diri sendiri, it's so important to reflect. Tadi yang juga dibahas terus, kita benar-benar mengevaluasi nih sekarang where are we at gitu. Dan salah satu yang menurut aku tuh sangat powerful adalah melihat pengeluaran kita tuh apa aja. So, ada satu hal juga yang dibahas di YouTube aku terakhir yang lebih kayak kita kadang harus menerka juga nih gitu. Pengeluaran kita itu pengeluaran benar kebutuhan atau pengeluaran ego namanya. Ego. Karena pengeluaran ego itu biasanya pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya mungkin kita nggak perlu banget, tapi lebih karena kayak oh gue ini jadi keren, atau oh kalau gue pakai ini jadi bisa
orang bisa ngelihat begini gitu. Jadi yang sifatnya tuh lebih feeding our ego gitu. Jadi jangan sampai pengeluaran ego itu juga terlalu besar, karena pengeluaran itu malah mungkin nantinya akan di apa ya, minus untuk kita bisa mencapai financial independence in the long run. Karena itu uang yang sebenarnya kita bisa save dan kita bisa taruh di instrumen lain gitu. Mungkin itu aja yang aku add. Oke. Aku setuju sih, Berarti setuju banget. gampangnya sih gitu ya Kak Maudi, bedain yang mana sebenarnya yang benar-benar kebutuhan. Mungkin kalau kebutuhan ini ibaratnya kalau saat ini nggak ada tuh bisa mengancam keberlangsungan hidup kita kali ya. Betul. Kalau kebutuhan, sedangkan kalau yang ego ini ya sebenarnya it's only good to have, dan sometimes lebih karena kita pengen dapat mungkin pengakuan atau mungkin kayak lebih pengen ikutan keren gitu ya atau lain sebagainya, padahal sebenarnya butuh banget atau bahkan butuh juga enggak. Nah itu tuh teman-teman challenge-nya ya, buat kita ngecek-ngecek lagi tiap mau beli barang, dipikirkan lagi dampaknya seperti apa, bakal mengganggu cash flow kita apa enggak, apalagi kalau mengganggu cash flow ternyata juga cuman buat nge-fulfill ego kita sendiri gitu. Nah sekarang aku mau masuk sedikit ke topik yang memang jadi judul kita juga ya hari ini, yaitu tentang privilege nih Kak. Jadi tadi kan capai kemerdekaan finansial tanpa privilege ya, kalau judul dari discussion kita hari ini. Nah, pada kenyataannya sih sebenarnya nggak semua orang bernasib mujur atau bahkan memiliki supporting tools yang dapat mendukung mereka mencapai kemerdekaan finansialnya. Jadi ada yang tidak memiliki privilege dalam menjalankan rencana financial freedom mereka. Nah, lalu celah apa aja sih yang perlu mereka manfaatkan dan apa yang harus difokuskan dalam menjalani rencana ini menurut Kak Maudi gitu. Oke, itu benar banget. Harus mengakui ya, banyak orang nggak memiliki privilege, dan privilege itu, tapi menurut aku hal yang ada di kontrol kita itu adalah rasa ingin tahu kita sendiri tentang apa aja sih itu di luar sana, dan seberapa skillful kita dalam financial management. Itu sesuatu yang benar-benar bisa. Dan celahnya nih teman-teman, sebenarnya banyak orang-orang mungkin privilege pun gitu, tapi uangnya itu sebenarnya malah dibiarin diem aja, atau malah ya itu banyak pengeluaran ego gitu. Jadi bisa dibilang bahwa kalau kita careful financial planning gitu ya, ujung-ujungnya mungkin kita lebih financially free gitu kan, karena kita dari awal sudah memiliki kesadaran yang lebih juga terhadap uang, dan kita lebih protektif karena kita tahu gitu bahwa money isn't easy to come, and that's why financial planning is really important. Yang tadi aku bahas juga bahwa kalau mulai saving sedini mungkin gitu ya, akumulasi kecil itu bisa akhirnya menjadi berbuah jadi besar gitu. So that's why it's really 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 important gitu, dan itu ada di kontrol kita loh. Oke. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya, kemudian. Oke. Baik. Nah, selanjutnya mau ngomongin sedikit soal sandwich generation. Jadi berdasarkan info yang aku sempat baca juga, jumlah sandwich generation di Indonesia nih meningkat ya Kak ya, secara rasio. Dari yang tadinya 14 sekian, terus sekarang tuh jadi 17 sekian. Artinya mungkin gampangnya dari 100 anak muda, kita nih harus menanggung beban hidupnya 17-an orang tua. Secara rata-rata sih gampangnya seperti itu ya. Nah, aku pengen nanya sih tips-tips mungkin ya dari Kak Sarah dan juga Kak Maudi, gimana sih siasatnya gitu ya buat anak muda yang jadi sandwich generation ini? Mungkin oke lah, tadi kita udah ngomongin soal financial plan. Oh, apa yang harus didahului gitu ya, mungkin dari kebutuhannya dia atau bahkan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dia ini, baik itu mungkin adik-adiknya atau orang tuanya gitu. Nah, nge-manage-nya tuh gimana sih Kak? Mungkin dari pendapatan dia setiap bulan harusnya tuh seperti apa gitu supaya dia tetap bisa mencapai financial goal dia gitu atau financial plan-nya dia. Mungkin Kak Sarah boleh bantu jawab, dan nanti mungkin Kak Maudi boleh tambahin juga tips and trick-nya menurut Kak Maudi. Mungkin aku nggak akan sugarcoat ya, aku nggak akan menggampangkan hal ini. Tentu untuk orang-orang yang sekarang, teman-teman yang sekarang berada di keadaan sandwich generation, ini akan challenging gitu. Tapi sebenarnya sebelum
penting pertama tentu tahu dulu financial check-up-nya. Jadi itu aku yang selalu ulang di tiap sesi. Aku juga biasanya tahu dulu financial check-up. Sekarang tuh sebenarnya expenses-nya berapa persen sih yang buat keluarga ini? Berapa sih yang buat kebutuhan tadi? Mana yang kebutuhan, mana yang ego, kita udah tahu. Nah, dari situ penting buat komunikasi sebenarnya. Komunikasi dan prioritisasi. Komunikasi sama keluarga dan prioritisasi ntar bareng-bareng sebenarnya yang mana sih kita nih harus coba penuhin atau capai dulu. Jadi misalnya nih kan ada keadaan sandwich generation itu dia harus support orang tuanya dan dia harus support keluarganya sendiri, anaknya gitu. Nah dari situ memang harus ada komunikasi dan tiap keluarga orang bisa beda-beda ya. Komunikasi itu bisa ngomongin, misalnya aku akan ngomong nih ke orang tua aku, keadaanku tuh seperti ini loh, aku mampu support sebesar ini, tapi aku juga perlu support keluarga aku sendiri. Dan misalnya dari situ kan jadi ada saling mengerti keadaan masing-masing ya, karena kadang-kadang bisa ada orang-orang yang resentful akan keadaan sandwich generation-nya, atau mungkin keadaannya yang kurang, mungkin emang buat dia kurang ideal karena dia nggak ngobrol atau dia nggak mencoba mendapatkan pengertian. Jadi ada two way communication gitu loh antara dia dan keluarganya. Dia ngerti keadaan mereka sama-sama sekarang di mana, terus dia bisa improve-nya bareng-bareng. Nah dari situ juga setelah kita bisa tahu nih kita udah komunikasi kemampuan kita berapa buat bantu orang lain dan buat bantu keluarga kita juga bisa nentuin prioritisasi. Prioritisasinya misalnya oke nih kita pasti harus bantu keluarga kita. Kita udah mastiin belum ya mereka punya asuransi prioritas tuh ya biar semuanya aman dulu, proteksi dirinya aman. Tapi kita juga ada prioritisasi nih karena entar lagi anak kita mau pergi sekolah, kita harus bayar uang pangkal gitu misalnya. Nah jadi saat keluarga sama-sama tahu ada prioritas-prioritas tersebut, semuanya juga jadi lebih mengerti sama keadaan satu sama lain gitu. Tentu aku ngomong ini balik lagi ini general, tiap orang masalahnya bisa beda-beda. Tapi menurut aku untuk next generation yang penting itu komunikasi. Nanti dari komunikasi dapat pengertian satu sama lain, lalu ngelakuin prioritisasi. Gitu sih. Tentu ini nggak gampang sih. Jadi semangat semuanya teman-teman. Semoga berhasil keluar dari next generation. Baik, berarti kalau dari steps itu justru kita komunikasi dulu ya Kak, buat kasih tahu sebenarnya apa aja sih yang lagi masuk ke dalam plan kita, ke orang-orang terdekat atau yang terlibat tadi, baru nanti bikin prioritasnya itu secara bersamaan, supaya juga mungkin tidak egois lah ya istilahnya, atau kita tetap mendengarkan kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan peran si sandwich generation ini. Gitu. Nah, aku penasaran kalau perspektifnya Kak Maudy seperti apa sih Kak? Pasti kan ada dua perspektif berbeda nih. Kalau dari sudut pandangnya Kak Maudy sendiri, yang mana sih yang sebenarnya harus didahulukan nih Kak? Kalau tadi ya, let's say dia sandwich generation, ada kebutuhan dari orang tuanya, atau mungkin anaknya, atau adiknya, tapi dia juga punya banyak mimpi nih Kak, yang pengen dia capai. Gitu. Sandwich generation ini menurut aku salah satu tantangan terbesar sih ya buat umuran itu gitu ya, karena apa ya, this is one of the first times gitu loh, ini bukan sesuatu yang orang tuanya yang bisa juga relate gitu dengan struggle yang baru ini gitu. Jadi komunikasi tadi aku juga banget penting banget untuk berani gitu untuk share bahwa hey kayak I'm really struggling with this gitu, and this is not something that you went through gitu, kayak misalnya kan kadang-kadang ekspektasi ini juga yang membuat beban mungkin, dan untuk mengurangi ekspektasi itu memerlukan komunikasi. Terus kedua, mau nggak mau kayaknya kita benar-benar harus kayak punya apa ya, custom principles juga sih gitu untuk kita sendiri. Kita benar-benar harus reflect kayak hey, what's most important for me gitu kan, what's important for my happiness, dan juga the happiness of my unit, my family unit, juga orang tua dan sebagainya gitu. Mungkin dari itu baru tuh financial planningnya itu diturunin itu gitu, dan memang harus mau sih melakukan itu gitu, karena kalau ditarik kiri kanan kiri, aku yakin juga not sustainable buat orang tersebut gitu, dan akhirnya malah bisa semuanya fall apart gitu kan kalau ternyata ditarik kanan kiri terus ya
give up, mental health-nya kena, akhirnya malah I don't know gitu. So kita benar-benar harus menjaga juga, kita tahu limits kita di mana, dan jangan sampai lupain diri kamu sendiri yang juga Diri punya sendiri ya. kebutuhan dan impian-impian kamu, karena itu membuat kamu juga lebih sustainable Semangat juga ya. untuk mensupport orang lain. Karena menurutku kalau prioritasnya orang lain terus, lama-lama menurut aku itu bisa bahaya juga buat individu yang nggak pernah memikirkan gitu. Mungkin lebih I see. Menarik, dan aku setuju banget sih sama Kak Maudi. Memang mungkin challenge-nya apalagi buat people pleaser ya. Karena aku ngerasa aku sendiri juga orangnya lumayan people pleaser. Jadi pasti kalau aku membayangkan diri aku ada di kondisi tersebut, aku takutnya terus terbawa memenuhi kebutuhan orang lain yang akhirnya aku melupakan untuk mencapai tujuan keuangan aku sendiri, yang justru seperti tadi Kak Maudi bilang, mungkin bisa bikin aku lebih semangat nih dalam menjalani hidup, yang mungkin nanti dampaknya juga pemasukannya bakal lebih banyak dan bakal lebih bisa membantu banyak orang lagi. Jadi berarti kuncinya balance ya kalau menurut Kak Maudi. Selain kita mendengarkan kebutuhan orang lain, kita juga mendengarkan diri kita sendiri atau custom principle tadi. Gitu. Oke, nah mungkin aku mau sedikit minta tips sama Kak Maudi nih Kak, buat cara disiplin menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran nih ya. Gimana sih caranya supaya kita juga bisa menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran supaya kegiatan finansial kita juga lebih produktif? Ya, oke. Kalau menurut aku, kalau misalnya nih teman-teman, ini misalnya kalau misalnya teman-teman tuh udah dalam satu titik di mana positive cash flow, dan memang ada uang yang bisa diberikan untuk diinvestasikan, tadi aku bilang ya, I call this kayak passive income tadi, uang yang bisa sebenarnya kita sisihkan untuk kita taruh di sebuah instrumen yang secara otomatis kayak memproduksi lebih banyak uang gitu, tanpa kita harus ngapa-ngapain. Aku mengencourage teman-teman untuk melakukan itu gitu. Salah satu contoh mungkin yang universally bisa dilakukan gitu ya, itu produk deposito gitu. Karena produk deposito itu secara profile menurut aku bisa lebih aman juga gitu ya, dan lebih jelas juga. Ini sebenarnya kalau deposito itu lebih ke partnership nasabah sama bank gitu, jadi internal party lagi di situ, jadi kita bisa merasa lebih secure juga, dan itu jangka waktunya juga macam-macam, jadi mungkin bisa kita pikirkan sesuai dengan kebutuhan kita juga. Jadi itu salah satunya gitu di antara instrumen-instrumen lain yang mungkin aku bisa mention di sini. Oke, baik. Berarti itu salah satu instrumen contoh yang Kak mau disampaikan ya. Mungkin aku mau lanjut, tapi sebelumnya aku pengen infoin sedikit nih, karena kebetulan kita juga di sini kejar mimpi, mau sedikit ngasih tahu informasi kalau sebenarnya dari CIMB Niaga juga ada produk loh Kak, yang bisa bantu buat teman-teman di sini yang memang tadi ibaratnya punya memang cash flow-nya sudah positif dan bisa spend sebagian buat investasi. Jadi saat ini di aplikasi Okto Mobile, Dream Warriors tuh udah bisa beli deposito juga, kayak yang tadi Kak Maudi bilang ya. Jadi bisa melakukan investasi deposito. Karena benar banget sih, mungkin in terms of kayak safety, jatuhnya tuh deposito bisa dikatakan sebagai salah satu produk investasi yang paling safe ya Kak ya. Dan keuntungannya juga lumayan nih, beragam gitu. Jadi bukannya kalau misalnya kita nabung aja kan mungkin jadinya flat ya, tidak ada perkembangan. Tapi kalau di deposito ini setidaknya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Jadi gampang banget dan nggak perlu repot-repot teman-teman. Dream Warriors caranya tinggal datang ke kantor cabang CIMB Niaga, dan juga kelebihan atau keuntungan beli deposito di Okto Mobile ini nih, teman-teman bisa langsung beli menggunakan deposito mulai dari 7,5 juta di Okto Mobile. Jadi startnya juga nggak perlu gede-gede banget, cukup dengan 7,5 juta aja. Terus juga pilihan jangka waktunya fleksibel teman-teman. Jadi ngomongin deposito ini kan mungkin kita bicara soal jangka waktu juga ya. Seberapa lama sih sebenarnya Dream Warriors mau naruh uangnya di deposito? Pilihannya di sini ada 1, 3, 6 sampai 12 bulan. Terus juga tersedia fitur automatic rollover
atau di mana deposito di sini bisa langsung diinvestasikan kembali untuk jangka waktu berikutnya. Jadi misalnya tadi milih yang 3 bulan, tapi mau lanjut lagi 3 bulan lagi itu bisa. Jadi otomatis dan bunganya juga kompetitif. Teman-teman bisa cek langsung nanti di websitenya CIMB Niaga atau datang langsung ke kantornya dan juga masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, Dream Warriors bisa langsung download aplikasi Okto Mobile sekarang juga. Jadi gampang banget, bisa juga download aplikasi dari handphone dan dapetin informasinya dari situ. Nah, aku lanjut ke pertanyaan Kakak Sarah, mungkin Kak, karena waktunya juga udah tinggal 5 menit lagi ya. Jadi, menurut Kak Sarah nih mungkin last question, apa sih yang bisa kita lakukan supaya lebih disiplin dan seimbang dalam mengelola keuangan nih? Mungkin melanjutkan tadi pendapat dari Kak Maudi juga. Kalau menurut aku biar bisa lebih disiplin itu, pertama, aku selalu balik ke sini karena menurut aku paling penting tahu financial goals kita apa, tahu keadaan sekarang, lalu sebenarnya menurut aku nggak ada cara yang sama buat setiap orang. Tapi kita harus personalize buat diri kita sendiri, paling nyamannya gimana, bikin sistem buat diri sendiri. Entah itu ada nabung rutin atau malah harus di-automate pakai suatu sistem gitu. Jadi untuk mulai nabungnya. Dan dari situ jangan lupa terus belajar mana yang paling cocok buat kita. Nanti kalau udah kita ngerasa, oh ini udah nggak cocok lagi buat aku nih, misalnya investasi di sini, kita bisa pivot. Belajar hal baru, ngerti hal baru, pivot lagi. Jadi untuk bisa disiplin, selain kita punya plan, juga terus belajar, jadi kita bisa nentuin mana yang paling cocok buat kita. Karena ya tadi kayak kita obrolin tadi kan, kayak kata Maudi dulu apa yang bagus sebagai produk investasi, mungkin sekarang enggak. Nah, jadi selalu kita evolusi sama apa yang terjadi di sekitar kita. Gitu sih. Good luck semuanya yang memulai financial planning-nya. Oke, nah mungkin terakhir deh, mumpung masih ada sedikit waktu lagi ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan financial planning nih Kak Sarah dan Kak Maudi, pasti kan bisa aja ada hal yang tidak diinginkan terjadi ya. There's always a chance, walaupun mungkin cuma sedikit gitu. Nah, kalau misalnya amit-amit worst case-nya terjadi gitu ya. Worst case kayak misalnya nggak sesuai dengan rencana kita jadi kehilangan sejumlah uang dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau menurut Kak Maudi kita harus gimana tuh Kak menanggapi situasi tersebut? Kalau sampai kehilangan uang gitu ya? Ada worst case skenario terjadi lah dalam financial planning yang sudah kita buat dari jauh-jauh hari gitu. Ya. Menurut aku sebenarnya prosesnya sama ya. Mungkin kita kayak evaluasi ulang gitu. Jadi kayak semacam restructuring juga gitu. Karena sometimes di luar kontrol kita atau apa dan see it coming gitu. And all that we can do is replan dengan the new information that we have gitu. Karena ya itu mungkin kita juga mendapatkan pelajaran sih dari proses-proses seperti itu. Jadi restructuring menurut aku. Iya. Iya. Mungkin Kak Sarah ada tambahan Kak? Ya, setuju sih sama Maudi. Dan gak akan gampang gitu. Kalau itu terjadi ke aku juga, aku akan ngerasa, aduh ini sucks banget gitu. But then, there's nothing we can do kan. Kalau itu terjadi ya, bener kayak kata Maudi, pick yourself back up. Kita lihat lagi dari keadaan sekarang, kita bisa apa gitu. Tentu pasti ada masa sedihnya, tapi dari situ kita harus lagi ikut planning lagi dari keadaan yang baru. Gitu sih. Ya, semangat semuanya. Go back stronger ya Kak, yang penting ya. Jadi setiap ada sesuatu, jangan malah merasa makin terpukul. Nggak apa-apa sih mungkin sedih untuk jangka waktu tertentu, tapi jangan terlalu ke bawah, yang nanti malah kita makin terpuruk. Lebih baik kita coba restructure lagi plannya, coba buat plan yang mudah-mudahan lebih baik, yang bakal work ke depannya. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap mencapai tujuan keuangan kita. Oke deh, thank you so much Kak Maudi sama Kak Sarah, Dream Warriors. Itu tadi hasil perbincangan kita hari ini. Mungkin sorry banget kita nggak bisa nge-cover pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Padahal di sini kayaknya teman-teman udah pada excited banget. Udah banyak pertanyaan yang masuk di sini. Ada yang nanya ke Kak Maudi, ada yang nanya ke Kak Sarah. Cuman mungkin lain waktu kita bisa bantu jawab pertanyaan teman-teman. Nah, Kak Maudi dan Kak Sarah, mungkin sebenarnya di sini ada sesi kita nanya tips and trick nih terakhir. Cuma mungkin karena waktunya nggak cukup ya, dan live-nya keburu mati. Aku mau say thank you aja. Terima kasih sekali lagi karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan masing-masing. Good luck semua buat project-project yang lagi dikerjain, buat Kak Maudi dan Kak Sarah juga buat studi masternya. Semoga bisa cepat balik-balik ke Indo. Kita kecap-kecap, aku mau nanya tips-tips ya Kak buat merencanakan. Boleh
banget, boleh banget. Let's go, let's Boleh go. banget Kita ya. balik. Oke, Dream Warriors, itu dia tadi hasil diskusi kita. Sampai ketemu lagi. Semoga Dream Warriors di sini juga semakin semangat dalam mencapai tujuan keuangannya. Sampai ketemu lagi di cerita auto selanjutnya. Bye bye, happy weekend. Bye bye. Bye-bye. Kasih semuanya.